Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Amelia dari kelas 11 TKJ. Di video ini, saya akan membahas satu materi tentang teks prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Ada 3 pengertian untuk teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur adalah suatu susunan perintah atau petunjuk. Yang kedua, ada yang menjelaskan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Dan pengertian yang terakhir, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks yang berisi tahapan kegiatan untuk menjelaskan suatu aktivitas. Nah, dari ketiga pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan serangkaian langkah atau cara yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik dari teks prosedur. Dalam teks ini terdapat 6 karakteristik. Yang pertama, berisi langkah-langkah kerja. Langkah ataupun tahapan ini dijelaskan secara berurutan. Untuk yang kedua, yaitu bersifat informatif. Kemudian, menyajikan informasi yang bersifat objektif. Informasi yang disampaikan berupa informasi yang fakta, karena disusun berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh penulis. Kemudian, untuk yang keempat adalah menyajikan informasi secara terperinci. Lalu, ada menggunakan pola kalimat perintah atau yang disebut dengan imperatif. Teks ini banyak menggunakan kalimat imperatif karena teks ini berisi perintah seperti masukkan, potonglah, tuanglah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bersifat universal, yang artinya informasi yang disampaikan bersifat umum, tidak hanya berlaku untuk suatu tempat. Untuk selanjutnya yang akan dibahas adalah jenis dari teks prosedur. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana, terdiri atas 3-4 langkah. Untuk yang kedua, teks prosedur kompleks, berisi langkah kerja yang lebih banyak dari teks prosedur sederhana. Untuk jenis dari teks prosedur yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Teks ini dapat diubah dan tidak berurutan. Untuk selanjutnya yaitu struktur. Dalam teks ini terdapat 4 struktur. Untuk struktur yang pertama yaitu tujuan, berisi penjelasan singkat dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, material atau alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga yang pastinya ada yaitu langkah-langkah. Dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk pembahasan yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah, yaitu kata kerja yang berakhiran kan, lah, dan lain sebagainya, seperti masukkan dan potonglah. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kalimat persuasif atau ajakan dan bujukan. Tetapi dalam teks ini tidak menggunakan kalimat persuasif. Untuk yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Kaidah yang keempat, menggunakan verba material. Verba material adalah kata kerja yang dapat dilihat seperti membuka, memasak, menulis, dan lain sebagainya. Untuk kaidah yang kelima, menggunakan kata bilangan atau biasa disebut dengan numeralia. Kata bilangan ini digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah. Untuk kaidah yang terakhir adalah menggunakan konjungsi temporal.
Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menyatakan urutan waktu, seperti selanjutnya, kemudian, setelah itu, dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.